Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali lagi peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliab, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabu serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema berjaga-jagalah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita mengenal Daud adalah seorang raja yang dikasihi oleh Tuhan, raja yang diurapi oleh Tuhan, dan dia telah melakukan banyak peperangan dan mengalami kemenangan karena kebaikan Tuhan yang boleh dialaminya, karena dia tetap setia di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu saudara terkasih,
Hari kita akan melihat bagaimana Daud jatuh ke dalam keberdosaan karena dia tidak berjaga-jaga dan si iblis menguasai kehidupannya. Kita melihat Bapak Ibu di ayat yang pertama dikatakan bahwa biasanya di awal tahun setiap raja akan melakukan peperangan dan ikut dalam medan peperangan itu. Namun Bapak Ibu, dalam peperangan melawan Bani Amon, Daud tidak ikut. Dia tinggal di istananya bersenang-senang dan membiarkan tentaranya pergi berperang sendiri tanpa diikuti oleh Daud. Dan hal ini Bapak Ibu saudara terkasih membuat Daud terlena dalam keberdosaan, di mana ketika dia bersenang-senang di istananya, ketika dia bangun dari tidurnya berjalan-jalan di atas soto istana, dia melihat istri Uria yang sedang mandi, dan itu membuat Daud jatuh dalam keberdosaan. Dia menginginkan istri Uria dan meniduri istri Uria. Kita melihat Bapak Ibu, ketika dia melihat istri Uria mandi, dia tidak datang kepada Tuhan berdoa memohon ampun kepada Tuhan, namun dia menghendaki keinginan dagingnya, yang dimana dia memiliki hasrat untuk meniduri istri Uria, dan itu pun dia lakukan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mengenal Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang senantiasa melakukan kehendak Allah. Namun ketika matanya yang telah menguasai kehidupannya melihat hasrat yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan dia melakukan itu, di mana dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil Batseba dan menidurinya. Bahkan dia tahu ketika dia menanyai para orang-orangnya, siapakah Batseba itu, dan orang-orangnya menceritakan bahwa itu adalah Batseba, istri daripada Uria, salah satu komandan perang Israel. Walaupun dia telah mengetahui itu Bapak Ibu, bahwa Batseba telah memiliki suami atau telah bersuami, namun hasrat dosa itu telah menguasai kehidupan Daud. Dia mengingini Batseba yang telah memiliki suami dan tidur bersama Batseba. Bapak Ibu saudara terkasih, sesuai dengan pembacaan kita hari ini, Daud yang telah mengetahui bahwa apa yang dia lakukan oleh suatu keberdosaan, ketika dia telah mendengar bahwa Batseba yang telah dia tiduri telah hamil, bukan dia datang memohon ampun kepada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita hari ini, malah dia memerintahkan orang untuk boleh bertemu kepada panglima perangnya itu Yoab, supaya menyuruh Uria pulang dan bertemu dengan dia, dengan maksud supaya Uria pulang ke rumahnya dan meniduri istrinya untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh Daud. Dia tidak datang kepada Tuhan berdoa memohon ampun kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mengampuninya, memohon petunjuk yang daripada Tuhan Allah. Namun dia bermaksud untuk menutupi kesalahannya, sehingga dia meminta Uria untuk kembali supaya tidur dengan istrinya, supaya tidak menimbulkan kecurigaan mengapa istrinya boleh hamil, sedangkan Uria sedang di dalam peperangan di Bani Amon. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan berkata lain dengan apa yang dipikiran daripada Daud. Ketika dia mengundang Uria datang ke istananya dan memerintahkan Uria untuk pulang beristirahat dan tidur dengan istrinya, Uria tidak melakukan hal demikian. Dia lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia merasa istrinya aman di rumahnya. Namun orang-orangnya, tentara-tentara yang ikut bersama dengan dia berperang, belum nyaman. Mereka sedang dalam peperangan, sehingga dia memilih untuk tidur di depan pintu istana. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang sedang dipikirkan oleh Daud tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkehendak lain. Aib itu harus dibuka supaya Daud boleh datang bertobat kepada Tuhan. Mengapa hal demikian terjadi Bapak Ibu saudara terkasih? Karena Daud tidak berjaga-jaga. Kita membaca Bapak Ibu dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-23, demikian firman Tuhan dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu yang terkasih, mata Daud membuat dia jatuh dalam keberdosaan. Terang yang ada dalam hidupnya telah musnah, telah sirna, karena dia melihat istri Daud yang sedang mandi, dan dia mengingini hal demikian. Yang dulunya dia memiliki terang itu Bapak Ibu, namun matanya telah gelap, kegelapan telah menguasai kehidupannya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika gelap itu, terang itu hilang dan dikuasai oleh kegelapan, maka betapa gelapnya kehidupan Daud. Itu semua terjadi karena Daud tidak berjaga-jaga. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Daud telah jatuh dalam pesona, di mana kekuasaan yang dia miliki dia pakai untuk bersenang-senang. Dia sebagai raja yang harusnya turut berperang, namun dia memilih tinggal di Yerusalem, di istananya yang nyaman. Dan ketika dia melihat seorang perempuan yang memiliki perawakan yang sangat baik, dia mengingini itu. Si iblis yang menguasai kehidupannya diawali dengan ketidaktaatannya ikut mau berperang dan membiarkan pasukannya berperang sendiri dan membiarkan hidupnya dikuasai oleh kedangingan. Dan dia jatuh ke dalam dosa karena matanya yang dulu terang telah dikuasai kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang hari kita pelajari mau mengajarkan kita, mari Bapak Ibu, terang yang kita miliki tetap kita jaga dalam hidup kita, sehingga mata kita tetap terang melihat kegelapan itu dan menerangi kegelapan itu. Bukan berarti ketika kita melihat kegelapan itu, kita ikut dalam kegelapan itu sebagaimana yang dialami oleh Daud, sehingga dia masuk dalam keberdosaan dan dia dihukum oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, jaga mata kita, biarkan mata kita tetap melihat yang terang. Walaupun kita melihat yang gelap, mari kita terangi kegelapan itu. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Maka kita sebagai terang harus menerangi kegelapan itu, sehingga kegelapan itu semakin terang dan semakin nampak. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Bukan berarti mengingini kegelapan itu ada dalam hidup kita, tapi menerangi kegelapan itu semakin nampak dan semakin nampak, semakin terang di hadapan Tuhan Allah. Ini menjadi kerinduan daripada Tuhan Allah dalam hidup kita. Biarlah terang itu tetap dalam hidup kita. Mari kita kuasai kegelapan itu, kita ubah menjadi terang, dan jangan biarkan kegelapan itu menguasai kehidupan kita sehingga hidup kita semakin gelap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan sebagaimana Daud jatuh dalam keberdosaannya ketika matanya melihat istri Uria Betseba dan dia mengingini hal demikian, di mana dia kurang berjaga-jaga sehingga dia jatuh dalam keberdosaan. Tuhan ajar kami tidak berjaga-jaga dalam hidup kami, memakai mata kami dengan terangan daripada Tuhan sehingga kami melihat terang itu, dan ketika kami juga melihat kegelapan, kami boleh menerangi kegelapan itu menjadi terang di hadapan Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, jangan biarkan kegelapan menguasai kehidupan kami, namun biarlah terang daripada Kristus boleh menyinari kehidupan kami. Hanya dalam Tuhan kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.